Ucapkan kepada Bapak, Ibu guru dan orang tua murid sudah hadir. Ada Pak Didin, Bu Karina, Bu Siva, Bu Rina, dan di Zoom juga ada Pak Sapei sebagai orang tua dari Arifa. Oke, Arifa, di KS ini kamu dapat waktu 40 menit, 30 menit untuk pemaparan dan 10 menit tanya jawab. Pada Arifa dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Srida Marianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan KS yang saya pilih di kelas 11 semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Jadi, 3 mata pelajaran yang saya pilih ada matematika, IPS, dan juga bahasa Arab. Untuk matematika, 2 topik yang saya pilih ada peluang, permutasi, dan kombinasi. Lalu untuk IPS, topik yang saya pilih ada letak dan luas Indonesia dan juga PSDA. Dan untuk bahasa Arab, topik yang saya pilih ada fa'ala yufa'ilu. Pelajaran pertama yaitu IPS. Alasan saya memilih pelajaran IPS ini karena pelajarannya itu bisa saya pahami dan juga saya jadi tahu bagaimana PSDA dan di mana letak Indonesia. Berikut daftar topik geografi. Ada letak dan luas Indonesia, cuaca iklim, PSDA kemaritiman, dinamika penduduk, dan juga persebaran flora fauna. Topik pertama yaitu letak dan luas Indonesia. Letak wilayah Indonesia sendiri terbagi menjadi 3. Ada letak astronomis, geografis, dan juga geologis. Saya akan fokus kepada letak astronomis, namun akan membahas sedikit tentang geografis dan geologis sebagai perbandingan. Jadi letak geologis sendiri itu adalah letak suatu wilayah yang berdasarkan struktur bebatuan. Lalu sedangkan letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi tersebut. Nah, untuk letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang atau latitude adalah garis hayal yang membentang mengelilingi bumi secara horizontal dan nilainya itu dari negatif 90 derajat hingga 90 derajat. Ini garis lintang juga membagi bumi itu jadi utara dan juga selatan. Untuk bagian positif atau utara itu disebut lintang utara, sedangkan untuk negatif itu disebut lintang selatan. Nah, sedangkan garis bujur atau longitude adalah garis hayal yang membentang mengelilingi bumi secara vertikal dari negatif dari 0 derajat hingga 180 derajat. Bagian sini disebut bujur barat dan bagian sini disebut bujur timur. Indonesia sendiri letak astronomisnya itu terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan juga 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, beberapa dampak dari letak astronomis terhadap Indonesia ini yaitu wilayah Indonesia yang terletak di sekitar Khatulistiwa dan juga berada di zona iklim tropis dan juga curah hujan sepanjang tahun. Dan Indonesia juga dijuluki sebagai paru-paru dunia dan Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Nah, tadi kan dampaknya Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Saya akan menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Jadi penyebab terbaginya Indonesia menjadi 3 daerah waktu itu karena garis bujur. Jadi 15 derajat garis bujur itu sama dengan 1 jam. Indonesia sendiri itu letak garis bujur itu ada di 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan selisihnya adalah 46 derajat bujur timur. Jika dibagi dengan 15 derajat, maka ada 3 bagian daerah waktu di Indonesia, yaitu WIB, WITA, dan juga WIT. Lalu topik kedua itu potensi sumber daya alam. SDA sendiri adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, SDA sendiri juga dibagi menjadi 3. Ada menurut pembentukannya, materinya, dan juga letaknya. Menurut pembentukannya dibagi menjadi 2. Bisa diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Nah, menurut materinya dibagi 2 yaitu biotik dan abiotik. Dan menurut letaknya dibagi menjadi 3. Ada di daratan, lautan, dan juga udara.
Yang dimaksud SDA dapat diperbarui adalah SDA yang dapat didaur ulang dan jika diambil ketersediaannya tuh tidak terbatas gitu. Contohnya seperti air, udara, tanah, hewan, dan tumbuhan. Nah, lalu untuk SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang tidak dapat didaur ulang dan jika diambil terus-menerus akan cepat habis, seperti minyak bumi, gas alam, emas, tembaga, batu bara, dan lainnya. Lalu untuk SDA biotik adalah SDA yang mampu tumbuh dan berkembang biak dengan sendiri gitu, seperti hewan dan tumbuhan contohnya. Lalu untuk abiotik adalah SDA yang tidak mampu tumbuh dan berkembang biak dengan sendirinya. Jadi harus menggunakan alamiah yang membutuhkan waktu yang lama. Contohnya seperti tembaga dan sumber mineral. Nah, tadi SDA itu letaknya tuh dibagi menjadi 3. Ada di daratan, lautan, dan juga udara. Contoh di daratan itu ada seperti hutan dan juga tembaga. Untuk contoh SDA di lautan ada perikanan, hutan mangrove, dan juga terumbu karang. Nah, untuk di udara ini contoh SDA-nya tuh ada meteor. Saya akan jelaskan tentang SDA di daratan yaitu hutan. Hutan sendiri adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan. Dilansir dari data KLHK, pada Oktober 2023 itu melaporkan bahwa hutan di Indonesia ini meliputi daratan seluas 125.076 hektar atau sekitar 62,9% daratan di Indonesia. Dan wilayah terbesarnya adalah Papua. Dari sumber dari FAQ Stats 2018 juga Indonesia berada di peringkat ke-8 pada luas hutan dan peringkat ketiga pada luas hutan hujan tropis. Dari luas hutan hujan tropis ini nyambung sama dampak astronomis tadi yaitu Indonesia sebagai paru-paru dunia karena luas hutannya yang luas, maka oksigen yang dihasilkan juga lebih banyak. Beberapa potensi dari luas hutan di Indonesia ini yaitu memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Nah, flora sendiri dibagi menjadi 2, ada bagian barat dan juga timur. Yang contohnya itu seperti meranti, rotan, nangka, lalu matoa, sagu, dan kayu putih. Lalu untuk fauna itu dibagi menjadi 3 daerah, yaitu barat, peralihan, dan juga timur. Contohnya seperti harimau, badak bercula satu, anoa, komodo, dan juga burung cendrawasih. Nah, tidak hanya itu, hutan juga memiliki hasil hutan yaitu kayu dan juga non-kayu, seperti buah-buahan dan juga obat-obatan. Fungsi hutan sendiri juga yaitu untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, lalu menampung air hujan, dan mencegah terjadinya erosi. Berikut beberapa permasalahan yang bisa menghambat potensi hutan, yaitu kebakaran hutan, penebangan liar, sampah, dan juga eksploitasi hutan. Cara penanggulangan beberapa masalah ini yaitu dengan melakukan reboisasi, lalu melakukan tebang pilih, buang sampah pada tempatnya, dan melakukan upaya pelestarian kebakaran hutan, seperti tidak membuang puntung rokok ke hutan, lalu tidak meninggalkan api unggun yang setelah digunakan, dan juga tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Lalu pelajaran kedua itu matematika. Alasan saya memilih pelajaran matematika karena saya memiliki minat yang cukup besar dan terhadap pelajaran ini dan juga saya lumayan menguasai beberapa materi. Berikut daftar topik matematika. Ada statistika, peluang, dan permutasi kombinasi. Peluang teoretis. Peluang teoretis sendiri adalah perbandingan banyak kejadian yang muncul terhadap banyak anggota ruang sampel. Dengan rumus, perbandingan kejadian A sama dengan banyak kejadian A banding banyak kejadian seluruh kemungkinan atau ruang sampel. Contohnya, jika ingin tahu berapa peluang muncul mata dadu angka genap di sebuah dadu. Jadi yang pertama tuh banyak kemungkinan muncul mata dadu genap itu ada 3, yaitu 2, 4, dan juga 6. Lalu seluruh anggota sampel ada 6 karena dadu sendiri memiliki 6 sisi. Maka peluang muncul mata dadu berangka genap adalah 3/6. Yang berikut contoh soalnya, ada 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut. A. Buatlah tabel semua kejadian. B. Muncul mata dadu berjumlah 8. Dan C. Muncul mata dadu pertama 2 kali mata dadu kedua. Yang pertama saya akan membuat tabel.
Karena tadi ada 2 buah dadu yang masing-masing bersisi 6, maka tabelnya berbentuk seperti ini. Nah, berikut semua seluruh anggota ruang sampelnya. Jadi banyak seluruh anggotanya itu ada 36 yang dilihat dari 6 kali 6. Lalu tadi pertanyaan yang B adalah muncul mata dadu berjumlah 8. Di sini muncul mata dadu berjumlah 8 itu ada 2 dengan 6, yaitu 2 tambah 6. Lalu ada 3 tambah 5. Ada 4 tambah 4, 5 tambah 3, dan juga 6 tambah 2. Jadi di sini ada 5 banyak kejadian muncul mata dadu berjumlah 8. Jadi peluangnya adalah 5 banding ruang sampelnya itu ada 36. Jadi 5/36. Lalu untuk yang C, muncul mata dadu pertama 2 kali mata dadu kedua, yaitu 2,1. Ini 2 kalinya 1, lalu 4,2, dan juga 6,3. Berarti NA-nya ada 3. Lalu topik kedua yaitu kombinasi. Kombinasi sendiri adalah cara menyusun suatu objek atau suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Contohnya misalnya suatu himpunannya tuh 1,2,3. Itu sama dengan 2,3,1 dan juga 3,1,2. Dengan rumus, banyak kombinasi K sama dengan N faktorial per K faktorial kali N kurang K faktorial. Kombinasi sendiri digunakan untuk memilih tim, baju, daftar makanan, lalu mengambil beberapa anggota dari grup, dan mengambil bola dari kotak secara acak tanpa memperhatikan urutan. Berikut contoh latihan soalnya. Saat ujian, setiap siswa harus menjawab 2 dari 5 soal yang ada. Jika seorang siswa memilih secara acak soal tersebut, ada berapa banyak cara pilihan soal yang dapat dikerjakan? Di sini N itu ada 5, karena seluruh banyak soal itu ada 5. Kombinasi, K-nya itu ada 2, karena setiap siswa harus memilih 2 soal. 2. Sama dengan 5 faktorial banding 2 faktorial dalam kurung 5 kurang 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial banding 2 faktorial kali 3 faktorial. Di sini bisa dicoret. Hasilnya itu 5 kali 4 per 2. Sama dengan 10. Nah, lalu untuk soal kedua itu, Rara akan mengambil 3 buku di kamarnya. Jika di kamar ada 6 buku, ada kombinasi apa saja yang mungkin dibawa Rara dari kamarnya? Di sini N-nya atau seluruh banyaknya ada 6 buku di kamar Rara. Lalu kombinasi, dan Rara akan mengambil 3 buku dari kamarnya, maka K-nya 3. Jadi 6 faktorial per
3 faktorial, 6 kurang 3 faktorial, ini dicoret, jadi sama dengan 6 kali 5 kali 4 per 3 faktorial. Atau 3 faktorial itu sama dengan 6. Dicoret lagi. Jadi hasilnya ada 20 cara. Nah, lalu pelajaran ketiga ada bahasa Arab. Alasan saya memilih pelajaran bahasa Arab ini karena menurut saya pelajaran ini cukup menantang dan seru untuk dipelajari karena saya jadi bisa memahami beberapa ayat-ayat Al-Quran. Berikut daftar topik bahasa Arab. Ada bab fa'ala yufa'ilu, bab fa'ala yufa'ilu, dan bab af'ala yuf'ilu. Bab fa'ala yufa'ilu sendiri itu termasuk fi'il sulasi mazid. Apa itu fi'il sulasi mazid? Fi'il sulasi mazid adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asal lalu ditambahkan bisa 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Pada bab fa'ala yufa'ilu ini, tambahannya itu ada 1 huruf, pada huruf ain. Perubahan wazan dari fa'ala ke fa'ala itu mengubah arti dan membentuk fi'il muta'adi. Contohnya seperti ini, dari khoroja jadi khoroja. Artinya dari keluar jadi mengeluarkan. Artinya jadi aktif. Nah, lalu berikut tashrif usul dan sigot bab fa'ala yufa'ilu. Ya, saya nadumkan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun, fu'ila, yufa'alu. Dan berikut tashrif fari'nya. Tashrif fari ini jumlahnya itu sesuai dengan domir masing-masing sigotnya tersendiri. Di sini fi'il madi maklum dan mudhari maklum ada 14 tashrif fari, isim masdar ada 3, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, dan fi'il nahi ada 6, lalu isim makan dan isim zaman ada 3, lalu fi'il madi majhul dan mudhari majhul ada 14. Saya mengambil ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 10. Saya jeda per kata lalu memasukkan ini termasuk harf, fi'il, atau isim apa, dan artinya. Masing-masing artinya adalah wa itu harf, yaitu dan, allazina itu orang-orang yang, kafaru itu termasuk fi'il madi maklum, wazan fa'ala yaf'ulu, lalu wa itu dan, kazzabu itu mereka telah mendustakan, ini termasuk wazan fa'ala yufa'ilu, bi itu dengan, ayatina itu ayat-ayat kami, ulaika itu merekalah, ashabu itu penghuni, dan al-jahim itu neraka. Lalu contoh ayat kedua itu saya ambil dari Quran surat Al-Isra ayat 21. Unzur itu fi'il amar artinya perhatikanlah. Kaifa harf bagaimana. Faddolna itu termasuk wazan fa'ala yufa'ilu fi'il madi maklum. Artinya kami melebihkan. Ba'do itu sebagian. Hum mereka. Ala itu atas. Ba'din sebagian yang lain. Lalu wa dan la sungguh. Akhiratu itu kehidupan akhirat, akbaru itu lebih besar atau lebih tinggi, darajatin derajatnya, wa itu dan, akbaru itu lebih besar, tafdilan itu isim masdar yang wazan fa'ala yufa'ilu yang artinya keutamaannya. Berikut latihan soal dan ulangan pada bab fa'ala yufa'ilu. Yang terakhir adalah refleksi diri. Kekuatan saya pada semester ini yaitu time manajemennya lebih baik daripada semester-semester sebelumnya, lalu mengerjakan tugas tepat waktu, rajin mencatat, dan juga memahami beberapa materi dengan cepat. Namun kelemahannya yaitu kadang suka mengantuk di kelas, lalu malas, lalu mudah lupa materi, dan cepat bosan jika kurang menarik, lalu kurang aktif dalam pembelajaran. Maka rencana tindak lanjut untuk saya sendiri yaitu perbanyak istirahat, lalu mencari metode belajar yang menarik supaya tidak mudah bosan dan juga tidak mudah lupa. Lalu lebih aktif saat pembelajaran.
Dan untuk orang tua itu saya minta dukungan dan doanya. Dan untuk guru saya meminta untuk memberi contoh dan latihan soal dan juga mengingatkan tugas. Baik, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, beri aplaus dulu kepada Arifa. Luar biasa. Oke, Arifa, kita buka dulu sesi pertanyaan di pelajaran MTK. Ada Bu Karina dan Bu Syifa. Mungkin Bu Karina dulu kali ya yang ada di. Bu Syifa dulu aja. Kepada Bu Syifa di Zoom dipersilakan, Bu. Di Zoom. Kali di Zoom soalnya kan sekarang sebelah kiri. Iya, terima kasih Pak Ihsan. Ya, terima kasih Arifah ya tadi atas penjelasannya terkait mata pelajaran matematika. Untuk penjelasannya udah sangat baik gitu ya, slide-nya juga udah cukup bagus. Mungkin untuk pertanyaan, khususnya untuk topik peluang tadi ya. Yang pertama itu, tadi kan di contoh soal Arifah ada ditanyakan peluang muncul mata dadu pertama itu 2 kalinya ya? Iya. 2 kali dari dadu kedua. Nah, pertanyaannya apakah peluang muncul mata dadu yang kedua itu 2 kali yang pertama nilainya sama atau beda ya? Nilai banyak kejadiannya. Banyak kejadian sama nilai peluangnya. Nilai peluangnya beda. Beda. Kalau yang muncul mata dadu kedua 2 kali yang pertama itu peluangnya berapa, Arifah? Ada 1,2, 2,4 sama 3,6. 3,6. Berarti peluangnya Ada 3. ada 3 per 3/36. 3/36. Kalau yang tadi muncul mata dadu pertama 2 kali kedua itu 3/36. berarti sama ya? Mungkin kalau jumlahnya sama, cuman tadi maksud saya yang beda itu angkanya. Angka ininya ya. Ya. Oke, banyak. Jadi untuk kejadiannya beda tapi nilai peluangnya sama Iya. kayak gitu ya. Oke, terus pertanyaan yang satu lagi terakhir, kira-kira untuk peluang ini tuh kalau kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, itu biasanya masuknya ke mana gitu peluang ini? Peluang empiris. Peluang empiris. Maksudnya penerapan peluang di kehidupan sehari-hari itu contohnya apa? Maksudnya? Jadi si topik peluang ini tuh kalau Ya. di kehidupan sehari-hari gitu Ya. ya. Nah, itu contohnya diterapkan di mana gitu untuk materi peluang ini? Semua peluangnya. Boleh tertentu juga nggak apa-apa. Gitu. Untuk peluang teoretis sendiri nih mungkin bisa untuk kalau misalnya main kartu gitu. Lalu kemungkinan peluang menangnya gimana? Atau mungkin kalau misalnya mau milih bola dari suatu kotak, itu mungkin bisa diketahui peluangnya kira-kira berapa yang diambil. Ya, jadi contoh kehidupan sehari-harinya kayak gitu ya. Atau mungkin bisa juga sebenarnya kayak ke apa namanya? Kalau lebih jauh tuh ke perkiraan cuaca itu juga sebenarnya pakai peluang gitu ya. Ya mungkin cukup untuk topik peluang. Bukan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Arifah, alhamdulillah ya, presentasinya baik, terus slide-nya juga bagus gitu ya. Untuk pemaparannya juga cukup detail gitu ya. Dan memang kesehariannya di matematika aktif juga dan mudah memahami gitu ya, dan membantu teman-temannya juga gitu ya kalau kita berdiskusi. Kalau pertanyaan apa ya? Satu aja mungkin, apa bedanya permutasi sama kombinasi gitu. Kalau permutasi sendiri cara menyusun satu objek dengan melihat urutannya. Kalau misalnya kombinasi tadi kan 1, 2, 3 tuh sama dengan 2, 3, 1 sama 3, 1, 2. Cuman kalau misalnya permutasi itu beda. Jadi ini ada 3 jumlahnya. Kalau misalnya kombinasi ini dihitungnya 1. Itu aja deh. Makasih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Arifah yang sudah presentasi
Tadi saya nilai sih yang paling baik ya selama dari beberapa hari ke belakang atau di antara teman-temannya, saya jujur aja ya, untuk semuanya balik secara komunikasi maupun pemaparan, kemudian sistematika dan sebagainya. Nah, tadi Arifa sempat menyinggung bahwa di Indonesia itu sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke, sampai Indonesia itu terbagi dalam 3 waktu, itu sungguh luar biasa dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, dari mana angka itu keluar bahwa 15 derajat itu keluarnya 1 jam? Tahu nggak? Gampang kan? Oh, lupa. Nah, kalau lingkaran itu berapa derajat? 360. Sehari berapa jam? 24 jam. Berarti 360 dibagi 24 ya. Itu Ya. keluarnya berarti 15 derajat itu 1 jam. Ya. Ya, jadi itu dasarnya. Oke, untuk yang lainnya sih saya rasa cukup ya, untuk PSDA dan sebagainya udah cukup jelas. Ya. Terima kasih ya, Terima Rizan. kasih. Bu Rina langsung. Baik, Arifa, terima kasih atas pemaparannya tadi ya, bahasa Arab. Selanjutnya Ibu akan menanyakan, ada pertanyaan, Ibu share screen ya. Baik. Ini Ibu ada 2 ayat ya, ini dari Quran surat As-Saffat ayat 143-144. Ini bercerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yang di bawah itu artinya. Nah, coba Arifa amati ya, dari ayat ini manakah yang termasuk bab fa'ala yufa'ilu? Al-musabbihina. Ya, betul. Al-musabbihina. Termasuk apa itu? Isim fi'il. fa'il. Isim fa'il untuk mufrad, musanna, jamak. Mufa'ilina. Mufrad. Mufa'ili. Coba tasrifkan. Musabbihun, Musabbihun, musabbihani, musabbihuna, musabbihina, musabbihani, musabbihun, musabbihani, musabbihuna, terus musabbihina, musabbihatun, musabbihatun. Coba mufa'ilun. Mufa'ilun, mufa'ilani, mufa'iluna, mufa'ilatun, mufa'ilatani, mufa'ilatun. Nah, sekarang mojurnya musabbihun. Jangan dulu lihat itu makanya. Musabbihun, musabbihani, musabbihuna, musabbihatun, musabbihatani, bihatun. Nah, berarti musabbihuna itu untuk jamak dan untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, betul. Ya, betul jawabannya. Mungkin Arifa bingung kenapa di situ musabbihina. Nah, musabbihina ini karena di sini nanti belajar di nahwu ya. Jadi sebetulnya asalnya adalah musabbihuna. Tapi karena ada harf jar tuh di depannya, minal, jadi musabbihina yang dipilih. Oke. Ya, betul. Baik, Arifah, makasih. Terima kasih, Rina. Baik, terima kasih kepada Bu Syifa, Bu Karina, Pak Didin, dan Bu Rina juga. Terakhir di ruang Zoom sudah ada Pak Sapi sama Bu Meli. Pada Pak Sapi dan Bu Meli dipersilakan boleh langsung open mic.
Bu Meli ada. Bu Meli aja. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, selamat. Keren banget presentasinya. Kemudian itu jadi teringat waktu SMP, kayak dulu di SMP negeri ya, SMP 5. Mungkin kalau dulu ada KAS, mungkin ibu juga akan memilih matematika, memilih bahasa Arab gitu. Karena ternyata itu kesukaan ibu juga, dan ternyata ketika ibu melihat Arifah presentasi, loh itu kok kesukaan ibu ya. Maksudnya pilihan-pilihan nyambung jadi dokter ya, nggak tahu juga. Nah, baik, mungkin ya itu tuh nggak banyak komentar ya. Intinya bagus banget presentasinya. Terus Arifah juga bisa menjelaskan. Menurut ibu sih sudah cukup baik. Jadi kalau dulu Arifah pernah bilang kita pengen jadi guru atau dosen, kayaknya cocok deh. Ya udah paling kemudian terima kasih juga ya buat guru yang sudah membimbing. Saya alhamdulillah sangat bersyukur ya gitu, bisa menyaksikan peristiwa ini gitu. Tentu saja itu pasti tidak terlepas dari bimbingan guru-guru. Paling itu aja dari ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Pak Sapi mungkin Pak ada mau disampaikan? Ya sedikit aja tambahan. Barusan Ibu bilang ya Haripah ya, di SMP 5 itu SMP terbaik di Bandung, tapi nggak ada KAS-nya. Gitu. Hanya di Al-Kausar yang ada. So, tolong Dede ingat dengan baik. Dan alhamdulillah Dede konsisten ya untuk matematik sama bahasa Arab ya, Bu Rina. Saya ngikutin dari KS pertama itu ya. Itu 2 mata pelajaran yang ini oleh Arifah. Dan sekarang tambah geografi ya. Menurut saya ini 3 kombinasi yang menarik. Karena Dede dari belajar geografi memahami lebih dalam ya, dan juga lebih bisa menghayati tentang di mana Dede berada, di mana Dede hidup, dan kemudian menyadari bagaimana potensi dan juga tantangan yang ada di sekeliling Dede gitu ya. Mudah-mudahan karena Bapak sudah diberikan kesempatan oleh Allah menjelajahi itu ya dari 95 bujur timur sampai 140 sekian bujur timur itu gitu ya, dan juga barat utara ke selatan. Nah, mudah-mudahan Dede juga nanti punya kesempatan itu. Dari matematik Dede belajar logika ya, dan dari bahasa Arab yang paling Bapak senang adalah Dede sudah bisa mentasrif ayat Al-Qur'an. Itu saya kira anugerah yang luar biasa ya. Untuk di SMP sudah di SMP Al-Kausar sudah bisa mulai mentasrif Al-Qur'an. Terima kasih Pak Ihsan, Bu Rina, Pak Didin, Bu Esti, Bu Siva, Bu Karina ya atas bimbingan dan bantuannya. Demikian tambahan dari saya, termohon. Makasih. Terima kasih Pak Sapi. Oke, kepada Arifah boleh ditutup, silakan. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Oke, mantap.